ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati akhirin ummati wa hadrati ikhwani min nabiyyin mursalin wa alihi wa sahbihi wa sallam tabi'in tabi'in bisyahdi min ahli masyayikh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat belaka. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kedue Gusti Allah. Alladzi rupane zat hadana kang nuduhaken sapa alladzi ing kita. Alladzi rupane zat hadana kang nuduhaken sapa Allah ing kita lihadza maring iki karangan. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita iku linahtadiya. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita iku linahtadiya kok oleh pituduh sapa kita. Laula an hadana lamun ora ana utawi yen tanuduhaken ing kita. Laula an hadana lamun ora ana utawi yen tanuduhaken ing kita sapa Allahu Gusti Allah. Wassalatu utawi tambahe rahmat ta'zim. Wassalatu utawi tambahe rahmat ta'zim. Wassalamu lan tambahe keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Nuril hidayati kang dadi cahayae pituduh. Nuril hidayati kang dadi cahaya pituduh. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan para sahabate Kanjeng Nabi. Nujumir rasyadi kang dadi bintange pituduh. Wa ba'dulan ing dalam sakwise bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah ila akhirih. Fahadha mangka utawi iki risalah. Fahadhihi mangka utawi iki risalah iku durusun pira-pira pelajaran fil fiqhi ing dalam ilmu fiqih ala madhabil imami ing atase anut madhabi imam Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Imam Syafi'i. Takhayyartuha milihaken sapa ingsun ing durusun. Takhayyartuha milihaken sapa ingsun ing durusun li talamizil madarisi maring pira-pira murid madrasah. Li talamizil madarisi maring pira-pira murid madrasah al ibtidaiyati kang bangsa kawitan. Al ibtidaiyati kang bangsa kawitan. Wa ja'altuha lan dadekaken sapa ingsun ing durusun. Wa ja'altuha lan dadekaken sapa ingsun ing durusun fi arba'ati ajza'in ing dalam papat pira-pira juz. Muraiyan hale wong kang ngreksa fiha ing dalam durus. Muraiyan hale wong kang ngreksa fiha ing dalam durus. Gharaizan nabitati ing pira-pira pertumbuhane akale bocah. Gharaizan nabitati ing pira-pira pertumbuhane akale bocah. Wa muyulahum lan condonge talamid. Wa muyulahum lan condonge talamid. Wa ra'qulihim lan pira-pira kemampuan akale talamid. Wa ra'qulihim lan pira-pira kemampuane akale talamid. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Wa ba'du fa hadhihi durusun fil fiqhi ala madhhabil Imam Asy-Syafi'i. Setelahnya membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat serta salam. Kemudian
risalah ini, tulisan ini adalah, surat ini adalah beberapa pelajaran yang menjelaskan tentang ilmu fikih yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Saya memilih pelajaran ini untuk murid-murid madrasah yang masih pemula. Makanya namanya Mabadiul Fiqhiyah. Wa ja'altuha fi arba'ati ajza'in. Saya menjadikan kitab ini atau pelajaran ini menjadi 4 juz. Ini berarti juz yang ke-3 ya. Karena yang pertama dan keduanya sudah beberapa bulan yang lalu. Mura'yan fiha gharaizan nabitati wa muyulahum wa atwaru aqulihim. Dengan menjaga pelajaran ini, menjaga pertumbuhan akalnya pelajar pemula dan kecenderungannya serta kemampuan akalnya talamid. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah ayu haqiqa ingin tanya akan sapa Allah ma ing perkara arad tukang ngarepaken sapa ingsun in uridu lamun ngarepaken sapa ingsun ilal islaha angin bagusaken mastadha'tu kelawan atau ing dalem selagine kuasa sapa ingsun wa ma taufiqi ora ana utawi pitulung ingsun iku illa billahi aing kelawan Allah alaihi ngatasi Allah tawakkaltu pasrah sapa ingsun wa ilaihi lan maring Allah unibu balik sapa ingsun. Saya memohon kepada Allah agar supaya menyatakan mewujudkan apa yang saya kehendaki. Saya menginginkan atau saya tidak menginginkan kecuali kebaikan selama saya mampu. Tidak ada pertolongan kecuali dengan pertolongan Allah. Kepada Allah lah saya pasrah dan kepada Allah saya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Usulul Islami utawi pira-pira martelaaken dasare Islam. Al-Islamu utawi Islam, huwa ya Islam. Iku alaq yang qiyadu manut. Lima maring barang jaa kang teka bihi kelawan gawama sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau wa alihi lan pira-pira keluargane kanjeng Nabi wasallam lan muga-muga paring tambah keselamatan sapa Allah. Sallallahu muga-muga paring rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi wa alihi lan para keluargane kanjeng Nabi wasallam lan muga-muga paring tambah keselamatan sapa Allah bittiba'il awamiri kelawan manut pira-pira perintah wajitina bin nawahi lan ngadoi pira-pira larangan. Menjelaskan tentang dasar-dasarnya Islam. Apa sih Islam itu? Islam adalah ku arbaatun ana papat. Al-Qur'an siji Al-Qur'an wal hadits lan hadis wal ijma' lan sepakate ulama wal qiyas lan qiyas sallallahu alaihi wasallam li islahin nasi krana bagusaken manungsa fi dinihim ing dalem agamane nas wa dunyahum lan dunyae nas wa akhiratihim lan akhirate nas. Satu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitabnya Allah yang diturunkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memperbaiki manusia baik itu pada agamanya, dunianya dan akhiratnya. Al-hadits utai hadis huwa yu hadis iku aqwalun nabi pira-pira dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amaluhum lan pira-pira penggaweane Nabi allati bayyanat kang mertelaaken allati rupane amal aqwal wa a'mal bayanat kang mertelaaken apa allati ahkamal islami ing pira-pira hukume Islam wa arsyadat lan nuduhaken apa allati annasa ing manusa ilaiha maring ahkamal Islam. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah dawuhnya Kanjeng Nabi dan
pekerjaannya Kanjeng Nabi, apa amal-amalnya Kanjeng Nabi yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam dan menunjukkan manusia pada hukum-hukumnya. Itu adalah hadis. Kalau Al-Quran dawuh Allah, kalau hadis adalah dawuh Kanjeng Nabi, dawuh perkataan dan pekerjaan yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Al-ijma' uta ijma' huwa yu ijma' iku ittifaqu mujtahidil ummati, sepakate wong ahli ijtihade umat ba'da nabiha ing dalem sakwise nabine umat rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asrin ing dalem mangsa minal a'syari saking pira-pira mangsa ala ayyi amrin ing atase endi-endine perkara karena kang tinemu apa amr. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan ahli ijtihadnya umat atau kesepakatannya ulama yang setelahnya Nabi, yang setelahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu masa dari beberapa masa untuk satu perkara yang ditemuinya. Jadi bukan dawuhnya Nabi, bukan, tapi kesepakatan para mujtahid setelahnya Kanjeng Nabi. Kalau sahabat masih termasuk Nabi ya, maksudnya mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi. Maksudnya ijma itu setelah Nabi kan. Para ulama setelahnya sahabat ya. Ya terpencar, terbagi banyak sekali ulama. Al-qiyas utai qiyas huwa qiyas iku tatbiqu amrin nocogaken perkara lam yujad kang ora den temuni lahu kedue amr apa dalilun dalil ala nadhirihi ing atase padane amr listiraqi hima krana sekutone amr lan nadhir fi illatil hukmi ing dalam elat atau ing dalam sebab hukum. Kalau qiyas adalah mencocokkan perkara yang tidak ditemukan dalilnya atas persamaannya. Mencocokkan perkara pada sesamanya yang perkara tersebut tidak ditemukan dalilnya. Karena kenapa disamakan, dicocokkan? Karena sama atau bersekutu di dalam elatnya. Seperti misalnya kenapa ganja itu haram, kemudian apa, ekstasi itu haram. Nah itu dikiaskan dengan hukum haramnya khamr karena sama elatnya, yaitu sama-sama membahayakan di tubuh, memabokkan dan membahayakan di tubuh dan di akal gitu loh. Kalau dalam ayat Al-Qur'annya kan di situ khamr dan ya khamr ya. Tapi bukan berarti yang memabukkan pasti disamakan dengan khamr. Memabukkan dan merusak otak ya. Memang kadarnya juga sama gitu. Kan ada makanan yang memabukkan. Bukan itu, karena memang nggak bisa disamakan. Oh berarti kalau mabuk makan durian haram loh. Loh duriannya halal kok. Kenapa mabuk ya makanya jangan banyak-banyak. Bukan itu gitu ya. Bukan yang memabukkan seperti itu. Ilatnya sama karena sama merusak akal dan memabukkan itu. Ahkamul Islami utai bab mertela akan piro-piro hukumnya Islam. Ahkamul Islami utai piro-piro hukumnya Islam iku khamsatun ana 5. Hukum-hukum Islam ada 5. Kalau tadi dasar ya, pegangannya, rujukannya kepada Quran, hadis, ijma dan qiyas. Pertama Quran dulu. Kalau Quran tidak ada, hadis tidak ada, ijma dan qiyas itu. Karena di dalam Al-Quran masih global sekali. Adanya di hadis nggak ada loh, adanya di yang memutuskan adalah kesepakatan ulama gitu ya. Nah sekarang hukumnya. Siji atau setunggal al-fardu rupane fardu, was sunnatu lan sunnah, wal haramu lan haram, wal makruh lan makruh, wal mubah lan mubah. Hukum-hukum Islam itu ada 5. Kalau tidak fardu dan sunnah, kalau tidak sunnah haram, ada makruh juga ada mubah.
Al fardu utai fardu, kalau fardu apa? Huwa ya fardu iku ma perkara yusabu kang den ganjar sapa fa'iluhu wong kang lakoni ma. Wa yu'aqabu lan den siksa sapa tarikuhu wong kang tinggal ing ma. Wa huwa utawi fardu iku wa huwa utai fardu wal wajib lan wajib iku bi makna wahidin kelawan nganggo makna siji illa fi babil haji aing dalam bab haji. Fardu adalah sesuatu atau perkara yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan siksa. Fardu dan wajib itu satu makna kecuali di dalam bab haji. As-sunnatu utai sunnah, kalau sunnah adalah huwa ya sunnah iku ma perkara yusabu kang den ganjar sapa fa'iluha wong kang nglakoni sunnah wala yu'aqabu lan ora den siksa sapa tarikuha wong kang tinggal sunnah. Wa ya utai sunnah wal mandubulan mandub wal mustahabbulan mustahab iku bi maknan kelawan anggo arti kelawan arti wahidin kang siji. Kalau sunnah adalah pekerjaan perkara yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Itu namanya sunnah. Sunnah, mandub dan mustahab itu sama artinya. Kadang-kadang menggunakan dalam bahasa Arab ya, wal mustahab, wasunatuha misalnya. Mustahab, mandub dan sunnah itu satu makna, yaitu sesuatu yang sunnah. Al haram utai haram huwa yu haram iku ma perkara yusabu kang den ganjar sapa tarikuhu wong kang tinggal ma wa yu'aqabu lan den siksa sapa fa'iluhu wong kang lakoni ma. Kalau haram adalah perkara yang jika ditinggalkan mendapatkan pahala, jika melakukan akan disiksa. Itu adalah perkara haram. Al makruh te makruh wa makruh iku ma perkara yusabu kang den ganjar sapa tarikuhu wong kang tinggal ing ma wala yu'aqabu lan ora den siksa sapa fa'iluhu wong kang lakoni ma. Kalau makruh adalah perkara yang jika ditinggalkan mendapatkan pahala, jika melakukan tidak mendapatkan apa-apa. Enggak saya enggak melakukan, itu nanti mendapatkan pahala. Tapi kalau melakukan itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi misalnya dalam sholat, aduh gatel sekali tangan ini, enggak saya garuk lah. Nah itu mendapatkan pahala. Tapi kemudian garuk sajalah pelan-pelan, yang penting tidak membatalkan sholat gitu ya, apa gerakan-gerakan kecil, ya tidak mendapatkan apa-apa. Al mubahu te mubah ya huwa ya mubah iku ma perkara la yusabu kang ora den ganjar sapa fa'ilu wong kang lakone ing ma. Wala yu'aqabu lan ora den siksa sapa tariku wong kang tinggal ing ma. Kalau mubah adalah perkara yang jika melakukan tidak diganjar, tidak mendapatkan pahala, jika meninggalkan juga tidak mendapatkan siksa, boleh-boleh saja gitu ya. Tetapi contohnya seperti makan itu mubah, bukan hal yang wajib. Tetapi bisa menjadi sunnah, bisa menjadi unsur ibadah kalau diniati benar, saya harus makanlah, saya harus buka. Karena kalau nggak buka puasa, nanti saya lemes. Saya harus sahur lah, kalau nggak sahur nanti sepanjang hari, pagi sampai siang sampai sore nanti lemes. Supaya saya tidak lemes, semangat ngajinya, semangat belajarnya, semangat sholatnya, maka saya harus sahur. Nah itu menjadi sunnah gitu loh. Ya, tapi kalau sahur sih memang sunnah, ya makan biasa setiap hari gitu loh. Kenapa sunnah? Karena pada waktu sahur adalah apa? Barokah. Ada barokahnya gitu loh. Di dalam waktu sahur berdoa bisa dikabulkan karena ada waktu berkah. Aqsamul fardi utai piro-piro bagiane fardu iku al fardu utai fardu iku qismani ana loro. Fardu ainin rupanya fardu ain wa fardu kifayatin dan fardu kifayah. Bagiannya fardu tadi hukum Islam ada fardu, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Fardu ada dua macam, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Namanya itu loh. Fardul aini utai fardu ain huwa ya fardu ain iku al wajibu perkara kang wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong kang mukallaf
apa fi'luhu nglakoni wajib. Wa idza fa'alahu la ing dalam nalikan yang nglakoni ing wajib sapa al ba'du setengah mukallaf la yasqutu mangka ora gugur sapa apa wajib anil baqina saking sekairine saking wong kang kari. Fardhu ain adalah perkara yang wajib dikerjakan bagi setiap orang mukallaf. Perkara yang wajib dilakukan oleh semua orang mukallaf. Orang mukallaf apa? Orang Islam, orang baligh dan orang yang berakal sempurna itu orang mukallaf. Wa idza fa'alahu al-ba'du jika hanya sebagian saja yang melakukan la yasqutu anil baqina maka yang lainnya tidak gugur. Kalau hanya sebagian saja yang melakukan, yang lainnya tidak gugur, berarti harus keseluruhan melakukan. Keseluruhan itu adalah ya tadi mukallaf, orang Islam, orang baligh dan orang memiliki akal sempurna. Kalau semuanya dari ketiga macam sifat mukallaf itu yaitu orang Islam, orang baligh dan orang memiliki akal sempurna, semuanya kewajiban untuk melakukan. Fardul kifayati utai fardu kifayah wa ya fardu kifayah ku al wajibu perkara kang wajib apa fi'luhu nglakoni wajib ala jami'il mukallafina ing atas sakabehane wong mukallaf. Walakin idza fa'alahu lan tetapine ing dalam nalikane nglakoni ing wajib sapa ba'dhum setengah mukallaf saqata mangka gugur apa wajib anil baqina saking pira-pira kang kare ka sholatil janazati kaedene nyolati mayit. Kalau fardu kifayah adalah perkara yang wajib dilakukan pada sesuatu yang wajib dilakukan oleh seluruh orang mukallaf. Hukumnya terkena khitab semua, wajib bagi semua orang mukallaf. Seperti menyolati jenazah. Tetapi jika sebagian ada yang melakukan, maka yang lainnya gugur. Memandikan mayit, membungkus mayit, kemudian apa? Menyolati mayit, kemudian apa? Mengubur mayit, itu hukumnya fardu kifayah. Ya tapi kalau kepengen dapat pahala, kalau kita pengen beramal, ya harus bisa melakukan di antara 4 tadi. Bisa memandikannya saja, bisa mengkafaninya saja, atau bisa menyolatinya saja, atau bisa menguburnya saja. Itu kalau sebagian sudah ada yang melakukan, yang lainnya gugur. Tapi lo eman-eman saya pengen ikut mendapatkan pahala juga, mendapatkan pahalanya fardu kifayah, maka boleh. Misalnya sudah dimandikan, sudah dikafani, boleh menyolati. Siapa saja mukallaf itu adalah orang Islam, orang baligh dan orang yang memiliki akal sempurna, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Tidak hanya bagi laki-laki atau tidak hanya bagi perempuan, keduanya terkena hukum fardu kifayah. Nah gini, al mukallaf utawi kang aran mukallaf namanya pemula ya, jadi jelentre tapi kadang-kadang detail tapi kadang-kadang tidak detail. Saya menjelaskan detail tiba-tiba di belakang ada. Al mukallaf utawi kang aran mukallaf wa mukallaf iku al balighu wong kang baligh al aqil kang duweni akal sempurna. Orang mukallaf adalah orang yang sudah baligh dan memiliki akal sempurna. Ada yang menambahkan Islam, baligh dan akal. Ad-dhaharatu utawi iki ku mertelaaken sesuci. Hiya ya dhahara iku fi'lu ma nglakoni perkara. La tashihu kang ora sah apa as-sholatu salat illa bi aing kelawan ma wa hiya utai dhahara iku nawani ana rong warna. Dhaharatun siji rupane suci anil hadathi minal hadathi saking hadath. Wa dhaharatun suci minal khubathi saking najis. Menjelaskan tentang bersuci. Toharo itu apa sih? Melakukan perkara yang sholat tidak sah kecuali dengan melakukan perkara tersebut. Toharo ada 2. Toharotun minal hadathi, suci dari hadath. Yang kedua suci dari najis. Kalau hadath itu kentut, menyentuh kulit dengan bukan mahramnya. Itu. Kalau suci dari najis, suci dari sesuatu yang ada najisnya. Misalnya kalau perempuannya misalnya cebok untuk menghilangkan najis, kemudian darah
nanah gitu loh. Apalagi misalnya dalam bab sholat ya, bangkai, astagfirullah, itu adalah najis. Jadi toharoh suci atau bebersih itu melakukan sesuatu yang sholat tidak sah kecuali dengan melakukan tersebut. Toharoh minal hadas itu adalah wudu. Nah itu kan nawaitu toharota anil hadasi, niat wudu seperti itu boleh. Kita biasanya kan nawaitul wudu'a gitu saja ya. Boleh, bisa juga nawaitu toharota anil hadasi, atau saya niat wudu, atau saya niat menghilangkan hadas, atau kalian biasanya niatnya komplit ya, nawaitul wudu'a lirafil hadasil ashori, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas. Tapi boleh juga nawaitul wudu'a, saya niat wudu, boleh. Atau saya niat nawaitu raf'al hadasi, saya niat menghilangkan hadas, juga boleh. Tapi kalau nawaitu toharota harus dikasih anil hadasi, saya niat bersuci. Bersuci dari apa? Kalau wudu kan jelas ya, bersuci. Nawaitu toharota anil hadasi gitu. Nah itu melakukan sesuatu yang sholat tidak sah kecuali dengan melakukan sesuatu tersebut, yaitu toharotun minal hadasi, berwudu berarti, dan toharotun minal khubathi, suci tubuh kita karena mau sholat harus bersih dari najis. Pakaian kita akan digunakan sholat, baik pakaian yang melekat di badan atau mukena yang kita pakai atau sajadah harus suci. Nah itu kalau tubuh kita ada najisnya, kita tidak wudu, sementara habis berhadas yang lainnya, ya nggak sah sholatnya. At-toharatu utawi suci minal hadats saking hadas. Nah ini ada, itu kan? Ya toharo iku al wudu wal ghuslan adus wa tayammum lan tayammum badan hale dadi ganti minhuma saking wudu lan adus, minhuma saking wudu wal ghusl. Toharo yang pertama adalah toharo dari bersuci dari hadas. Suci dari hadas itu adalah wudu, melakukan wudu berarti mensucikan dari hadas. Wudu atau mandi besar atau tayamum yang menjadi pengganti wudu atau mandi. Tayamum menjadi pengganti wudu, tayamum menjadi pengganti mandi. Jadi tayamum bisa mengganti wudu, bisa mengganti mandi. Itulah bersuci dari hadas. At-toharatu minal khubathi. At-toharatu utai suci minal khubathi saking najis. Hiya ya toharo minal khubathi iku al-istinja'u cebok. Wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Anil badani saking awak, wa thawbilan pakaian wal makanilan panggonan. Yang kedua adalah suci dari najis dengan cara cebok, menghilangkan najis dari badan. Kalau ya maksudnya istinja itu adalah istinja ya, mensucikan kubul ataupun dubur. Kemudian menghilangkan najis dari badan, ya najis yang melekat pada badan. Misalnya tangan kita habis menyentuh najis, menyentuh kucingnya anak kecil, menyentuh kencingnya anak kecil, menyentuh kencingnya kucing gitu loh. Atau ada darahnya atau ada nanahnya harus dibersihkan. Itu namanya izalatun najasa anil badani, dan menghilangkan najis yang ada di baju, agar supaya baju yang kita pakai mau dipakai untuk sholat harus bersih dari najis. Wal makani, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat, dari mulai berdiri, ruku, sujud, kemudian duduk, tempat yang kita tempeli, maksudnya tempat yang tubuh kita nempel di tempat tersebut. Kalau misalnya sajadah, ya berarti sajadah juga termasuk tempat. Kalau tidak pakai sajadah, langsung di ubin gitu ya, ya berarti ubin yang ketempelan tubuh kita, yang akan mengenai tubuh kita ketika melakukan gerakan-gerakan sholat. Gitu. Anwa'ul mutahhirati utawi piro-piro perkara kang bisa nuciaken.
Utai piro-piro perkara kang bisa nucikaken, utai piro-piro warnane perkara kang bisa nucikaken. Iku arbaatun ana papat. Alma'u rupane banyu, watu robulan lebu, wal hajarulan watu, wadabghulan nyamak. Tentang macam-macamnya perkara yang bisa mensucikan, yaitu ada 4. 1 yang bisa mensucikan adalah air, kedua debu. Nah itu apa tayamum nih? Air wudu, turab debu turab debu tayamum, wal hajarulan watu, wadabghulan nyamak. Sepertinya waktu sudah tidak berlaku ya, tisu tadi ya. Nyamak itu menghilangkan lendir-lendir yang ada di apa? Jadi kulitnya bangkai, kalau kulit bukan bangkai sih bisa dimakan, bisa diapakan saja. Bangkai, ada kerbau mati tanpa disembelih, ada sapi mati tanpa disembelih, berarti kan bangkai. Nah bisa diselamatkan kulitnya. Kalau dagingnya tidak bisa diselamatkan, tidak bisa dimakan, tetapi kulitnya bisa kita selamatkan, bisa dipakai untuk tas, sepatu, sabuk, apa sajalah, bisa dompet. Nah caranya dihilangkan lendir-lendirnya, nah itu caranya disamak. Sekarang mungkin nggak tahu caranya yang modern seperti apa. Kalau cara yang tradisional atau yang alami itu dihilangkan lendir-lendirnya katanya dengan menggunakan daun-daunan yang sepet, daun jeruk atau tepes gitu loh. Dihilangkan lendir-lendirnya, yang membuat busuk itu kan lendirnya yang nempel pada kulitnya. Kamu pernah nggak sih membersihkan ayam atau apa kulit itu ya, kulit setelah ngeletek kan masih ada lendir-lendir yang nempel di kulitnya. Nah itu dibersihkan kemudian dijemur. Ya mungkin prosesnya kalau menggunakan tradisional lama ya. Kalau sekarang mungkin dicuci bersih pakai sabun apalah, pakai sabun khusus menyamak gitu ya. Sudah bersih, kadang-kadang di dompet atau di tas itu masih agak sedikit amis, tetapi sudah tidak ada lendirnya, sudah tidak ada sisa-sisa daging-daging yang menempel di itu, nggak apa-apa. Nah itu bisa suci dengan cara disamak itu seperti itu. Kalau kulitnya hewan yang disembelih sih dimakan juga bisa. Ini sih bisa dimanfaatkan, kulit bangkai bukan berarti dimakan, tetapi dipakai untuk kemanfaatan yang lain. Sadel, ngerti sadel nggak? Apa sadel? Apa? Ah ya, tempat duduk yang ada di pit. Ngerti pit? Anak zaman sekarang biasanya nggak ngerti pit, taunya sepeda. Nah itu terbuat dari kulit. Makanya ya nggak tahu tapi kulit apa ya, sepeda zaman dulu ya, terbuat dari kulit. Bisa itu diambil, dikum, dijarangi, dimasak. Tapi ya masak kayak gitu itu dongeng itu. Aksamul miyahi utawi piro-piro bagiane atau membagiane banyu, salah satu yaiku telu. Tahirun banyu kang suci, mutahirun tur kang nuciaken. Tahirun lan banyu kang suci, ghairu mutahirin kang ora bisa nuciaken. Maun lan banyu mutanajisin kang kena najis. Pembagiannya air ada 3. Air tahir, mutahhir, air suci dan bisa mensucikan. 2 air yang suci tidak bisa mensucikan. Ketiga adalah air yang terkena najis gitu. Nah, ini nanti penjelasnya di sini ya. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.